Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyapa buat rekan-rekan saya, sedulur-sedulur saya, saudara handai taulan saya yang di Jawa. Kiranya greetings yang singkat ini, saudara yang tidak bisa bahasa Jawa, sebentar saja, paling 1 menit saja. Baik, saya akan menyapa buat semua saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku wonten ing tanah Jawi. Panjenengan asring mireng paribasan kathah margi tumuju dhateng Roma. Miturut pengraos kula, panjenengan kedah nyukani jawaban ingkang saestu mbok bilih dipun suwuni pirsa margi ingkang pundi. Injih mboten wonten ing tayangan wedal punika kula badhe ngrembak ngrengengi Gusti Yesus pinangka marjining gesang kula lan panjenengan. Babagan punika boten gampil dipun mangertosi menawi kula lan panjenengan boten ngugemi iman kanthi saestu. Awit saking punika, monggo sami midhangetaken tayangan saking Thing of Soul Channel punika dumugi paripurna. Gusti Allah tansah berkahi. Dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, saya ingin mengungkapkan tentang ketidaktahuan. Sesuatu yang sangat fatal apabila kita tidak mengerti atau tidak tahu. Bahkan ketika kita tidak tahu tempat tujuan, kita tidak boleh malu untuk bertanya kepada orang karena ketidaktahuan. Dan saya ingat kadang kalau saya masuk di desa-desa dan orang-orang di desa-desa itu memberikan rambu-rambu yang sangat membuat saya jadi ketawa karena dia katakan, "Oh Pak, kalau Bapak mau ke situ nanti lihat ada pohon nangka yang miring." Waduh, jadi apa yang saya lakukan? Saya naik mobil sambil lihat mana pohon nangka yang miring. Terlebih kalau kamu tidak tahu pohon nangka itu seperti apa. Karena pohon kan dikenal dari buahnya. Kalau pas tidak mengeluarkan buah, bagaimana kita tahu kalau kamu tidak terbiasa dengan pohon nangka? Jadi saya waktu melihat itu, mana nangka miring itu. Dan kadang juga orang-orang dari desa mengatakan, mangke wonten celake ngebuk. Ngebuk itu tempat seperti kayak semen gitu, yang biasa untuk orang duduk. Nah, saya cari ngebuknya di mana. Lebih-lebih kalau kita sebagai orang Jawa, ngalor ngidul wetan kulon itu sangat kita tahu. Utara, selatan, ataupun barat timur kita sangat tahu. Tetapi banyak orang kota tidak tahu timur, utara, selatan. Betul? Karena tidak terbiasa dengan mata angin seperti itu. Nah, Soul Seeker, saya ingin membicarakan tentang ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan ini bisa berakibat fatal. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 17, "Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian
karena ketidaktahuan. Berbuat demikian, berbuat apa? Di dalam kisah ini, yaitu mereka ketidaktahuan dengan menolak yang kudus dan benar, dan menggantikan dengan kejahatan. Kisah Para Rasul 3 ayat 14. Pada zaman itu, ketika Pilatus sebagai pemimpin yang memiliki kuasa penuh terhadap pengadilan, dan ia menemui jalan buntu karena tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dia tidak mendapati kesalahan apa yang dilakukan Yesus. Tetapi karena ia takut kepada orang banyak, terhadap reputasi, dan bahkan mungkin ancaman untuk diberontak kepemimpinannya, maka Pontius Pilatus mengambil cara untuk menyerahkan kepada masyarakat dengan jalan mengajukan pilihan terhadap seorang tahanan bernama Barabas yang disandingkan dengan Yesus sebagaimana yang dipilih. Bebaskan Yesus atau bebaskan Barabas dan hukum mati Yesus. Dan pada akhirnya mereka memilih Yesus untuk disalibkan, untuk dihukum mati, dan membebaskan Barabas. Ini yang menjadi ketidaktahuan orang Yahudi tentang siapa Yesus, sehingga mereka lebih memilih Barabas yang seorang penjahat untuk dibebaskan daripada Yesus, dan mereka menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Pontius Pilatus mencuci tangannya, tanda bahwa dirinya tidak bersalah. Karena apa? Karena dia menyerahkan keputusan pengadilan kepada masyarakat atau orang Yahudi. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengadili secara diri sendiri, dalam arti ada pihak yang berwenang untuk menghakimi. Tetapi masih saja ada kelompok-kelompok masyarakat yang dapat melakukan pengadilan secara sendiri. Di zaman kini, pengaruh dari suara orang banyak di luar dapat menjadi perhatian khusus dalam proses kemajuan tindakan hukum. Kekuatan menggiring opini daripada netizen terhadap sesuatu masalah dapat dimunculkan begitu rupa dengan menggoreng masalah itu kian masif dan lebih terpuruk lagi. Orang benar bisa menjadi orang bersalah karena akibat tuduhan fitnah yang dimunculkan dari berbagai pihak. Jalur medsos seperti podcast yang terkenal, yang memiliki jutaan pengikutnya, dapat serta-merta mengangkat masalah dengan cepat. Yesus sudah menghadapi masalah ini. Ia akhirnya dihukum mati, disalibkan, semua itu karena kekuatan suara orang banyak, kekuatan suara masyarakat yang mendenominasi panggung pengadilan saat itu. Mengapa orang Yahudi yang sudah melihat dan merasakan mujizat Yesus, toh pada akhirnya menyalibkan Yesus? Semua itu dikarenakan ketidaktahuan siapa Yesus. Jadi soul seeker, saya tidak heran apabila orang sudah melihat mujizat, sudah merasakan mujizat, tetapi akhirnya menyalibkan Yesus, atau mereka tidak mau menerima Yesus. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan hal ini sangat membahayakan seseorang. Hosea 4 ayat 6 berbunyi, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Sebagai orang percaya, bukan kita hanya sekedar membaca firman Allah. Sesungguhnya di dalam kita membaca firman Allah, kita harus tahu bahwa Alkitab di dalamnya itu ada unsur bukti sejarah, baik sejarah umat Tuhan maupun sejarah Alkitab. Ada historis yang melatar belakanginya, ada teologia, ada dogmatika, ada etika, ada doktrin, ada moral kekristenan, ada hukum gereja, dan juga ada apologetika, dan masih banyak lagi unsur keilmuan di dalamnya. Ketidaktahuan membuat orang menjadi bodoh.
asal nubras-nubrus, eyel-eyelan, krusel, terputar-putar dalam lingkaran masalah. Ia tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Soul Seeker mengatakan prinsip yang bukan prinsip. Mereka katakan ini prinsip saya, padahal itu bukan prinsip. Ini akibat ketidaktahuan terhadap firman Allah. Prinsip hidup kita bukan berasal dari bawah, tetapi dari atas, dari surga. Bukan ajaran-ajaran orang, bukan ajaran-ajaran dari etika masyarakat, bukan dari dunia orang mati, bukan dari batu, tetapi dari kebenaran Injil Tuhan. Suatu kebenaran yang mengungkapkan dari roh menjadi kenyataan. Soul Seeker, saya akan bacakan nats kita dari Kisah Rasul 3 ayat 17-21. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya. Jadi digenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Mesias yaitu Kristus yang diutus oleh Allah Bapa harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Soul Seeker, ini adalah bagian dari khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus bukan saja menyinggung ketidaktahuan orang Yahudi sehingga menyalibkan Yesus, tetapi Petrus juga mengatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Sama seperti pemimpinmu, para tokoh agamamu yang tidak tahu sama sekali tentang kebenaran Injil Kerajaan Allah. Lukas 6 ayat 39 mengatakan, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jadi orang buta yang nuk-nukan, tidak tahu, semua gelap, dia menuntun, menolong orang yang buta juga. Dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Jadi pemimpin itu digambarkan seperti pemimpin yang buta akan kebenaran kerajaan Allah. Jadi Soul Seeker, kembali ke nats kita, dikatakan karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni, dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Hal ini mendorong umat Tuhan untuk sadar dan bertobat. Kesadaran dari hal apa? Bertobat dari hal apa? Kesadaran dari ketidaktahuan. Bertobat mau untuk mencari tahu dari apa yang dikatakan sebagai kebenaran Injil Kerajaan Allah. Jadi Soul Seeker, kita harus sadar bahwa dalam diri kita masih banyak yang kurang. Ada kelemahan roh kita, kelemahan tubuh kita, ada kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, ada sudut pandang yang tidak sesuai, yang tidak benar secara kebenaran Injil Kerajaan Allah. Saudaraku, Soul Seeker, kita jangan menjadi manusia yang nyekengkeng, yang kelihatannya nyekengkeng, tapi owel, tidak mau mendengar, kekeh, kuat, ngotot, ngeyel, saudaraku. Itu kita dikatakan kita salah
pada prinsip kita. Orang yang mau mengetahui kebenaran, dia tidak bisa menyekengkeng pada prinsipnya sendiri. Dia tidak bisa mengatakan, ini yang ku tahu. Kita harus belajar. Orang membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dari hari ke hari, makin tahu, makin tidak tahu, makin tahu, makin tidak tahu, dan makin dalam, saudaraku. Firman Allah itu seperti cermin, bukan hanya deep, tapi deeper, dan lebih dalam lagi, deepest inside of your life. Jadi, ketika kita mau mencari tahu, kita harus masuk deep, deeper, dan deepest, makin dalam di dalam firman Tuhan. Yang menjadi cerminan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Soul Seeker, seolah-olah cermin ini seperti dunia maya yang tidak kelihatan, tetapi nanti akan menjadi dunia kenyataan. Ketika kita mencoba mengetahui dari yang tidak tahu, kita hanya melihat seperti dunia maya. Tetapi ketika kita deepest life, deepest in your life, deepest inside of your life, kita akan masuk lebih dalam diri kita. Dan kita akan mengetahui secara nyata siapakah Yesus itu. Soul Seeker, orang Yahudi tidak tahu siapa Yesus, sehingga dia dengan gampang memutuskan untuk menghukum mati Yesus, sehingga dengan gampang untuk menyalibkan Yesus. Padahal mereka tahu siapakah Yesus yang mengadakan mujizat, yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang buta, membukakan mulut orang yang bisu, dan juga membuat orang berjalan yang lumpuh. Soul Seeker, ini penting. Cermin memberikan petunjuk masuk ke deepest inside your life. Cerminan itu firman. Engkau harus baca firman dan coba mengerti, mengetahui lebih dalam lagi. Dengan mengetahui firman Tuhan, engkau merenungkan dan bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, apa maksud firman ini? Dan Roh Kudus akan menuntun kita, memberikan penjelasan di dalam alam roh kita, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi tujuan yang Tuhan maksudkan. Apa yang menjadi masalah yang kita hadapi. Kita bisa di atas masalah dengan tersenyum, karena kita tahu ujung-ujungnya di mana Tuhan pasti menolong. Soul Seeker, sadar tanpa Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Soul Seeker, kita harus tahu bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini hanya seperti dicangkokkan pada pokok anggur. Tanpa pokok anggur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang ingin membuktikan dirinya terhadap keluarga, terhadap teman-teman, terhadap lingkungannya, bahwa dia mampu lakukan dengan kerja keras, dengan prinsip-prinsip yang ia susun. Tapi saya mau katakan, di luar Yesus, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa orang pergi ke dukun? Mengapa orang pergi ke tempat-tempat gaib? Karena mereka mencari kekuatan supernatural yang akhirnya membawa mereka kepada kebinasaan, mati, sakit, gila, dan hancur hidupnya. Soul Seeker, ketidaktahuan akan kebenaran Injil Kerajaan Allah ini sangat bahaya. Dunia ini sudah tua, dan setan coba ingin merebut orang-orang percaya supaya berbalik tidak percaya. Makanya orang percaya harus tahu di dalam deepest of your life-nya, dia tahu kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena dia dapat tahu bahwa di luar Tuhan
aku tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa. Lawan katanya, di dalam Yesus, kita dapat berbuat apa-apa. Amin. Hidup sudah digariskan Tuhan, bahwa kita harus menempel kepada pokok anggur itu. Kita harus terus menempel kepada Tuhan. Kalau kamu mau melihat hidup yang sukses, menempel kepada Tuhan. Apa-apa harus tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Bukan mengatakan aku kerja keras pasti sukses. Aku punya modal pasti sukses. Banyak orang punya modal, dia memulai bisnis dan pada akhirnya hancur. Banyak orang yang kadang justru tidak punya apa-apa, tetapi dia mengandalkan Tuhan, akhirnya dia berhasil. Soul Seeker, saya memulai usaha batik saya menjadi 5.500 karyawan dari 6 orang saja yang saya temui di dalam doa pagi di sebuah gereja di kota Jogja. Saya bernama itu, akhirnya saya bilang, ayo kita bikin usaha batik. Ayo kita bikin usaha. Soul Seeker tahu saya tidak punya uang. Saya tidak mengandalkan bank. Tetapi Tuhan membuka jalan. Karena saya mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kehebatan saya dan kesempatan saya. Tetapi saya mengandalkan Tuhan. Orang mengatakan kesempatan tidak bisa datang 2 kali. Tetapi di dalam Tuhan, kesempatan bisa datang beberapa kali. Karena kita menempel terus dengan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Allah? Ayat Alkitab masih tertutup. Hal ini merujuk pada 2 Korintus 4 ayat 3-4 yang menyatakan bahwa Injil tertutup bagi orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu iblis. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Konsep serupa juga ditemukan di dalam nubuat Yesaya dan perumpamaan Yesus tentang hati yang keras dan mata yang tertutup sehingga tidak bisa melihat atau mengerti akan kebenaran Injil Kerajaan Allah. Mengerti maksudnya? Bahwa masih tertutup matanya, masih tertutup mata hatinya. Dia tidak dapat melihat cahaya Injil. Hatinya keras, kekeh, ngeyel, atos. Sulit, saudaraku. Kalau kita melihat bahwa Tuhan mengajak kita untuk masuk ke dalam, lebih dalam lagi, the deepest insight of your life. Artinya kita masuk ke dalam untuk mengetahui bagaimana cara hidup dan sikap hidup kita di dunia ini melalui kebenaran firman Allah. Dunia usaha, dunia ilmu pengetahuan, dunia apapun harus bersama dengan Yesus. Tanpa Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mengatakan ini bukan karena saya pengalaman, tetapi saya mengatakan ini karena saya mengalami. Kalau pengalaman seolah-olah saya ini handal, pengalaman, sementara cara kerja Tuhan selalu berbeda-beda. Jadi saya hanya mengalami dan mengalami dan mengalami. Soul Seeker, ayat berikutnya, ayat ke-20 dikatakan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, sebagai Juru Selamat. Waktu kelegaan itu akan datang ketika Tuhan datang, diutus untuk kita sebagai keselamatan, sebagai Juru Selamat, sebagai yang menolong kita. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Agar Tuhan berguna supaya demi untuk mendatangkan waktu kelegaan dari Tuhan diperuntukkan kamu dari semula. Kelegaan yang dimaksud di sini ialah kelegaan dari penderitaan. Penderitaan dari mana? Dari dosa. Penderitaan dari mana? Dari ketidaktahuan akan kebenaran Injil. Makanya kita menderita. Makanya orang yang tidak tahu kebenaran Injil, dia akan banyak mengalami penderitaan. Dan Tuhan di sini mengatakan, biarlah nanti waktu kelegaan diberikan untukmu ketika Yesus diutus untuk memberikan keselamatan, memberikan pertolongan. Proses kesadaran merupakan harga yang harus
kamu bayar di hadapan Tuhan. Mengacu pada pengorbanan dan komitmen yang diperlukan. Soul Seeker, kalau tadi saya mengatakan cerminan firman Allah itu ada di dalam Alkitab. Cerminan itu ada dari Alkitab. Di mana kita mendapat cermin itu? Mungkin juga di rumah, tetapi juga di gereja. Banyak orang di antara pendengar di channel ini, kadang dia tidak ke gereja. Mengapa tidak ke gereja? Khotbahnya ya begitu-begitu saja. Soul Seeker, sebetulnya ketika firman Tuhan diberitakan di gereja, engkau mendapat cermin terhadap dirimu, supaya engkau tahu sejauh mana engkau sudah melangkah dan engkau tersesat. Dan ketika kita melihat cermin, kita gageh-gageh, gendang, lalu dengan cepat kembali pada alur yang benar. Soul Seeker, harga yang kita harus bayar, kita harus setia datang beribadah ke gereja. Harga ini bukan tentang uang, harga ini bukan sesuatu yang berat, tetapi yang diharuskan untuk kita bersekutu dengan anak-anak Tuhan, dengan umat Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mendapat hadirat Tuhan dan cerminan hidup itu makin jelas. Meskipun ada tantangan dan penderitaan yang harus dihadapi, setiap pengorbanan tidak akan sia-sia dan akan ada upah yang besar bagi mereka yang taat. Artinya, saudara berkorban untuk mengikuti terus ibadah di gereja, itu akan mendapat upah yang besar ketika kita mentaatinya. Until the times of restitution of all things, sampai waktu pemulihan segala sesuatu didapatkannya. Ada waktu kelegaan, ada waktu di mana restitution of all things, ada pemulihan dari segala sesuatu. Amin. Soul Seeker, kiranya ini dipahami. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu, yang bingung, yang tidak mengerti, yang tidak paham dengan setiap masalah kesukaran yang datang dalam hidupmu. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, yang senantiasa melihat cermin dari firman Allah, dia tahu ketika masalah itu datang, dia tahu ujung-ujungnya di mana Tuhan akan menolong. Soul Seeker, kiranya ini jadi berkat, terus maju dalam pekerjaan Tuhan, terus setia dalam beribadah, dan terus membaca firman Tuhan, sampai engkau paham dan mengerti, sehingga engkau tidak diombang-ambingkan imanmu, tetapi terus punya ketetapan dalam prinsip integritas dalam iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya ini memberkati. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudaraku yang ada di Think of Soul channel ini, setiap kesulitan hidup, supaya membawa kami sadar sejauh mana kami tidak tahu akan kebenaran Injil-Mu. Ajari kami untuk setia dan taat membaca firman-Mu. Ajari kami setia dan taat untuk beribadah di gereja, karena di gereja menjadi cermin firman Tuhan terhadap diri kami. Terima kasih Tuhan, biar kami bertemu dengan Tuhan, biar kami juga melihat masalah yang datang, di mana ujungnya melihat pertolongan Tuhan yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Soul Seeker, sampai jumpa, dan Havenu Shalom Aleichem. Haleluya. Dia hadir di sini, ku rasakan kuasanya mengalir. Dia hadir, ku tahu Roh Allah telah hadir, ku hormat dan sembah Allahku. Dia hadir di sini, ku rasakan kasih-Nya mengalir.
hadir. Ku tahu Yesusku telah hadir. Terima kasih, syukurku padamu. Terima kasih kehadiran Tuhan.